Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sofa Aulia Zulfa, dalam program Curling, Curhat-Curhat Konseling. Nah, pada episode kedua ini, saya akan membahas mengenai kemandirian. Apa sih kemandirian itu? Kemajuan teknologi yang semakin pesat di masa modernisasi ini memberikan konsekuensi terhadap manusia untuk meningkatkan kualitas dalam dirinya. Karakter merupakan suatu aspek penting yang ada pada diri individu. Salah satu karakter yang penting dan harus dimiliki oleh setiap individu yaitu kemandirian. Mandiri atau sering juga disebut dengan berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak tergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Pada teori kepribadian dikatakan bahwa kemandirian berhubungan dengan suatu aktivitas yang dilakukan atas dorongan diri seseorang yang pada akhirnya akan mencapai puncak dari tujuan untuk mengaktualisasikan diri. Ciri-ciri kemandirian. Apa sih ciri-ciri kemandirian itu? Tim Pustaka Familia berpendapat bahwa ciri-ciri kemandirian diantaranya yang pertama, mampu berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri. Ia aktif, kreatif, kompeten, dan tidak tergantung pada orang lain dalam melakukan sesuatu dan tampak spontan. Yang kedua, mempunyai kecenderungan memecahkan masalah. Ia mampu dan berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, tidak merasa takut mengambil resiko dengan mempertimbangkan baik buruknya dalam menentukan pilihan dan keputusan. Yang keempat, percaya terhadap penilaian sendiri. Yang kelima, mempunyai kontrol diri yang kuat dan lebih baik terhadap hidupnya. Bentuk-bentuk kemandirian. Menurut Robert, membedakan kemandirian atas 4 bentuk, yaitu yang pertama, kemandirian emosi. Kemandirian emosi ini, seseorang mampu mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi pada orang lain. Yang kedua, kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi pada orang lain. Yang ketiga, yaitu kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dan yang keempat, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Tadi sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri dan bentuk-bentuk. Terus, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian? Khususnya pada remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian pada remaja antara lain yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, usia. Yang ketiga, pola asuh orang tua. Dan yang keempat, lingkungan sekolah. Lalu, kemandirian dalam Islam itu apa? Banyak sekali ajaran-ajaran, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang mengharuskan seorang muslim memiliki sifat-sifat atau perilaku mandiri. Contoh ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menunjukkan bahwa seorang muslim harus memiliki kemandirian finansial. Seorang muslim tidak boleh meminta-minta dan mengandalkan belas kasihan orang lain. Ayat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut yaitu ada pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10-11 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Selain itu, terdapat dalam sabda Rasulullah SAW,
tangan yang di atas lebih baik dibanding dengan tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, kemandirian dalam Islam berbeda dengan konsep kemandirian pada umumnya. Perbedaan tersebut terdapat 3 aspek. Yang pertama, dilihat dari hakikat atau konsep dasar kemandirian. Bahwa kemandirian adalah ketidakbergantungan manusia kepada makhluk lainnya, termasuk tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Karena seorang muslim hanya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dilihat dari hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Kemandirian dalam konsep Islam mencakup tata cara hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan alam sebagaimana makna akhlak. Yang ketiga, dilihat dari dimensinya atau dunia akhirat. Kemandirian dalam konsep Islam memiliki dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dari pembahasan-pembahasan tadi, terus apa sih cara agar kita bisa menjadi pribadi yang mandiri? Saya akan memberitahu kalian cara menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, mandiri itu awalnya memang dari mental seseorang. Jadi, seseorang harus memiliki tekad yang kuat untuk mandiri. Yang kedua, kita harus mempunyai keberanian. Berani mencoba dan berani memikul resiko. Jadi, kemandirian itu hanya milik pemberani ya. Dan yang ketiga, bila ingin mandiri adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Harus yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki. Manusia tidak mempunyai apa-apa kecuali apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi tips-tips atau cara untuk menjadi seseorang yang mandiri. Bagaimana nih teman-teman? Pembahasan di episode kedua ini seru juga kan? Yaitu mengenai kemandirian loh. Tadi di akhir saya sudah kasih tahu nih cara atau tips-tips menjadi orang yang mandiri. Ikuti caranya ya teman-teman. Kalau begitu, mungkin cukup sekian di episode kedua kali ini. Kita next episode selanjutnya. Bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.